Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Eka Putrawan. Saya adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Seraya Barat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Adapun praktik baik yang kami ajukan berjudul Program Aksara, Aksi Siswa Cerdas dan Kreatif di Ruang Baca. Berdasarkan nilai capaian pada rapor pendidikan selama 2 tahun ini, nilai literasi dan numerasi di sekolah kami memang meningkat, namun tidak terlalu signifikan, sehingga kami membutuhkan akselerasi yang lebih tinggi. Sekolah kami memiliki fasilitas ruangan perpustakaan yang semestinya merupakan ruang belajar bagi pengembangan literasi dan numerasi. Namun, fungsi perpustakaan selama ini belum berjalan maksimal. Bagi warga sekolah, perpustakaan hanyalah sekedar ruang singgah. Rak penuh buku, namun sepi pembaca. Siswa jarang datang karena bagi mereka, perpustakaan bukanlah ruang yang menyenangkan. Hanya sekedar ruang penyimpanan buku dan barang-barang. Kami mendambakan perpustakaan menjadi ruang belajar yang bisa menghidupkan kembali semangat belajar siswa. Kami pun sepakat, perpustakaan tidak boleh hanya menjadi tempat membaca. Ia harus hidup menjadi ruang kreatif, tempat siswa belajar dengan cara yang mereka sukai. Dari keseluruhan keresahan itu, lahirlah program Aksara, sebuah program yang bukan hanya sekedar pembentukan budaya gemar membaca, namun juga menghadirkan pengalaman belajar terintegrasi dengan literasi, numerasi, pendidikan karakter, penguasaan bahasa Inggris, hingga keterampilan abad 21 seperti coding dan AI. Berdasarkan harapan-harapan tersebut, tantangan yang kemudian muncul, bagaimana mengubah wajah perpustakaan yang tadinya pasif menjadi ruang belajar yang aktif, nyaman, sekaligus relevan dengan kebutuhan siswa sebagai upaya akselerasi literasi dan numerasi. Ada 5 tujuan utama yang kami tetapkan. Yang pertama, menghidupkan perpustakaan sebagai pusat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan literasi dan numerasi secara berkesinambungan. Yang ketiga, menguatkan pendidikan karakter berbasis rasa. Yang keempat, membekali siswa dengan keterampilan abad 21 dari penguasaan bahasa Inggris, coding, dan AI. Dan yang kelima, melibatkan seluruh ekosistem sekolah dari guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa, agar program ini benar-benar menjadi gerakan bersama. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami melakukan serangkaian aksi nyata. Yang pertama, mendesain ulang ruang perpustakaan. Perpustakaan yang dulu mati suri, kami sulap menjadi ruang baca yang nyaman. Bahan bacaan kami seleksi, penataan lemari dan buku kami perbaiki, dan sarana-prasarana kami lengkapi. Yang kedua, merancang program Aksara dengan alur kegiatan yang jelas. Program Aksara terintegrasi dengan pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan selama 3 jam pelajaran dalam seminggu. Di dalamnya ada pembelajaran terintegrasi literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan penguasaan teknologi. Yang ketiga, melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Guru mata pelajaran ikut berperan membimbing siswa dalam setiap sesi. Tenaga kependidikan mendukung dari aspek teknis, sementara orang tua sesekali ikut mendampingi anaknya belajar di perpustakaan. Kehadiran orang tua bukan hanya menambah semangat siswa dalam belajar, tapi juga membuat mereka merasa bahwa proses belajar merupakan tanggung jawab bersama. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Kami melakukan observasi sederhana dengan mencatat perkembangan minat baca, kemampuan berdiskusi, serta kemampuan menggunakan teknologi. Evaluasi juga melibatkan umpan balik dari siswa terkait apa yang mereka sukai, kegiatan apa yang perlu ditambahkan, dan bagaimana mereka merasakan manfaat dari program ini. Agenda kegiatan belajar siswa dalam program Aksara terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, kegiatan diawali dengan menonton bersama video pendidikan karakter. Anak-anak berdiskusi, mencari makna, dan belajar menghubungkan pesan moral dengan kehidupan nyata. Kami memilihkan video-video motivasi dari berbagai negara yang mampu menyentuh hati dan mampu menimbulkan berbagai riak gejolak emosional siswa. Terkadang mereka tertawa ikut merasa bahagia. Terkadang mereka merasa haru dan meneteskan air mata. Hal tersebut dilakukan karena menurut kami, pendidikan karakter sebaiknya dihadirkan dengan kegiatan yang mampu menyentuh rasa. Setelah menonton video, maka kegiatan kedua yang mereka lakukan yaitu penguatan literasi. Ada beberapa opsi kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru, seperti membaca mandiri dengan buku literasi berjenjang, membaca nyaring yang dibawakan oleh guru, maupun memanfaatkan fitur storybook pada AI Gemini yang nantinya ditayangkan pada Interactive Flat Panel. Siswa yang belum lancar membaca secara khusus didampingi oleh guru. Disinilah diferensiasi proses terjadi. Kegiatan ketiga yaitu penguasaan teknologi. Dengan menggunakan Chromebook, anak-anak belajar coding, numerasi,
bahasa Inggris, dan memanfaatkan AI. Pada tahap pengenalan, pada bulan pertama dimulai dengan coding terlebih dahulu, kemudian bulan kedua numerasi, dan bulan ketiga bahasa Inggris. Coding dipilih untuk dilakukan di tahap awal dengan tujuan untuk melatihkan keterampilan berpikir komputasional yang nantinya akan menjadi modal awal bagi siswa dalam pendalaman numerasi. Selanjutnya, setelah semua runtutan kegiatan pengenalan selesai, mereka bebas memilih sesuai dengan minatnya, siswa belajar secara mandiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Siswa yang menunggu giliran menggunakan Chromebook bisa memainkan berbagai permainan edukatif yang tersedia. Ada domino, tangram, ular tangga literasi, permainan dadu numerasi, hidden block, tic-tac-toe, dan banyak permainan lainnya. Melalui EduGame, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan strategi siswa diuji. EduGame dapat melatih keterampilan dasar literasi dan numerasi, sesuai dengan asas bermain sambil belajar. Perlahan tapi pasti hasilnya mulai terlihat. Anak-anak datang ke perpustakaan bukan karena disuruh, tapi karena mereka ingin. Mereka membaca dengan gembira, berdiskusi dengan percaya diri, dan mulai berani berpendapat. Beberapa anak bahkan sudah berani mengemukakan cita-citanya, ada yang ingin menjadi penulis, programmer, desainer game, bahkan menjadi guru. Aksara membuat ruang baca menjadi ruang hidup. Bukan hanya soal buku, tapi tentang tumbuhnya karakter, kreativitas, dan kolaborasi. Aksara mengajarkan kami bahwa perubahan yang besar bisa dimulai dari langkah yang kecil dari sebuah perpustakaan yang dihidupkan kembali. Program Aksara bukanlah program sekali jadi. Ini adalah perjalanan yang terus berkembang, disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kami sadar, tantangan pendidikan akan terus berubah. Tapi selama kami punya semangat untuk berinovasi, setiap tantangan bisa diubah menjadi peluang. Semoga praktik baik ini bisa menjadi inspirasi, karena pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tapi tentang menciptakan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih. Dulu saya malas banget ke perpustakaan, soalnya panas dan bukunya itu-itu aja. Tapi sekarang tempatnya adem, banyak buku-buku baru, ada karpetnya juga. Ada AC loh. Aku jadi betah di perpustakaan. Waktu saya nonton video pengemis yang baik hati, saya meneteskan air mata. Saya harus lebih bersyukur karena banyak orang yang hidupnya lebih susah dari saya. Saya paling suka saat belajar pakai Chromebook. Saya bisa pilih belajar coding, game matematika, ataupun bahasa Inggris. Kalau nunggu giliran main Chromebook, saya suka main hidden block sama teman-teman. Ternyata susah juga nyusun bentuknya. Tapi seru loh, jadi belajar mikir juga, biar bisa nyelesainnya. Saya suka membaca, saya ingin suatu hari nanti saya bisa menulis buku saya sendiri. Jadi saya bercita-cita menjadi penulis buku. Cita-cita saya nanti menjadi seorang pembuat game. Saya ingin membuat game saya sendiri. Cita-cita saya menjadi ilustrator karena saya suka melukis dan menggambar dan saya suka melihat sampul pada buku. Saya pengen banget suatu saat nanti saya bisa buat sampul buku saya sendiri.